Dalam kampanye tersebut, Anies dan Pramono melakukan belusukan ke berbagai wilayah di Jakarta, termasuk Kapuk, Cengkareng, untuk bertemu dan menyapa warga. Anies berharap bahwa dukungannya dapat membantu Pramono memenangkan pemilihan dan membawa perubahan positif bagi Jakarta. Kampung Bayam, Pak Biru. Kabar sehat, ya. Ini mana sejarah? Artinya lagi sakit, Pak. Iya. Makasih ya, Pak. Lagi. Siapa Ronaldo, Messi. Semuanya rajin belajar ya. Putusan Anies untuk mendukung Pramono didasarkan pada pengenalannya terhadap Pramono selama 30 tahun terakhir. Anies menilai Pramono sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta dengan pengalaman dan karakteristik yang dibutuhkan. Anies juga menekankan bahwa dukungannya bukanlah sebuah percobaan, melainkan berdasarkan keyakinannya terhadap kemampuan dan rekam jejak Pramono. Anies juga mengajak para pendukungnya untuk tetap solid dan bekerja sama dalam mendukung Pramono dan Rano Karno. Ia berharap bahwa dengan dukungan yang kuat, Pramono dapat membawa Jakarta menuju masa depan yang lebih baik. Kita kepengen Jakarta terus adil, betul tidak? Kita nggak kepengen yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Kita kepengen yang kaya boleh makin kaya, yang miskin jadi. Iya. Karena kita harus pilih siapa? Pilih siapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya. Nomor berapa? Jadi saya ini kenal Mas Pram. Mas Pram ini saya kenal udah 30 tahun lebih. Jadi bukan coba-coba ini. Jadi Mas Pram ini saya sudah kenal 30 tahun yang lalu. Dan sejak 30 tahun yang lalu saya kenal sebagai seseorang yang matang, stabil, pengalamannya luas. Kita ingin Jakarta gubernurnya gubernur yang tegas tapi tenang, tegas tapi matang, dan yang gak kalah penting, gubernur yang berpihak sama yang lemah, berpihak sama yang kecil, betul tidak? Nah, selama ini kan banyak nih program-program buat kampung-kampung. Ibu-ibu di mana Dasa Wisma di sini? Tadi saya ketemu Dasa Wisma di belakang. Dasa Wisma di belakang. Jakpreneur yang pada ikut Jakpreneur di sini. Ibu-ibu semua, kita ingin ekonomi kita lebih baik. Perhatian pada rakyat kampung, khususnya kampung miskin lebih baik. Nah, Mas Pram ini komit memajukan kampung-kampung di Jakarta. Jadi insya Allah kampung-kampung ibu bapak sekalian nantinya menjadi kampung yang maju. Ya, kesempatan ekonominya tambah. Tapi untuk itu besok harus harus apa? Nyobrosnya siapa? Nyobrosnya siapa? Yang keras. Nomornya berapa? Angkat lagi tangannya. Nomor berapa? Jadi kalau kita ingin yang dulu sudah kita lakukan diteruskan, pilih nomor. Nih, Mas Pram komit sama Bang Dul mau meneruskan. Dan apalagi ibu-ibu tahu tuh Kampung Bayam udah jadi gedungnya. Ini kan saudara-saudara kita semua kan, udah jadi gedungnya, tapi rakyatnya nggak bisa masuk di situ. Kepengen nggak mereka bisa masuk rumah itu? Pengen. Karena itulah nanti kita udah dengar Mas Pram, Bang Dul komit untuk program-program rakyat kecil. Kita ingin yang kecil jadi saya itu sering bilang ini Mas Pram, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar boleh tambah besar, tapi yang kecil jangan kecil terus. Yang kecil harus jadi besar. Ibu-ibu sekarang besar apa kecil?
Pengen jadi kecil terus apa mau jadi besar? Mau jadi besar. Kita pengen jadi besar, ya kan? Nah, kalau mau jadi besar kita harus punya gubernur yang tepat. Saya kenal beliau sudah panjang. Karena itu saya sering katakan ketika menyatakan memilih Mas Pram itu bukan eksperimen, bukan coba-coba, tapi udah tahu rekam jejaknya dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Di Jakarta ini rakyat kecil banyak sekali. Kalau gubernur tidak berpihak rakyat kecil, siapa yang mau bela? Betul tidak? Jadi bagi rakyat Jakarta yang ingin pemerintahnya membela rakyat kecil, yang ingin membela mereka yang... Anies menyebut Pramono sebagai sosok pemimpin yang matang dan tenang. Anies menilai bahwa Pramono memiliki karakteristik yang dibutuhkan untuk memimpin Jakarta dengan baik, termasuk kemampuan untuk mempersatukan berbagai elemen masyarakat. Anies juga menekankan bahwa Pramono adalah sosok yang tegas namun stabil, yang mampu mengayomi rakyat Jakarta. Menurut Anies, Pramono memiliki rekam jejak yang baik dan telah bekerja bersama selama 30 tahun, sehingga ia yakin Pramono dapat melanjutkan program-program positif yang telah dimulai selama masa kepemimpinannya. Yang disampaikan dengan tenang, kira-kira itu gambaran. Besok kalau jadi gubernur kira-kira begitu. Yang disampaikan hal-hal yang sudah matang, inilah gambaran besok ke depan. Jadi saya bersyukur dan saya Nurma, beliau udah komit. Rumah dinas itu bukan rumah pribadi. Rumah dinas itu rumah rakyat yang bisa dipakai semuanya. Jadi nanti kita kembalikan lagi tuh. Rumah dinas sebagai rumah yang bisa dipakai oleh kegiatan rakyat. Dulu PKK di sana, majelis taklim di sana, pertemuan-pertemuan di sana. Rumah dinas dipakai terus, betul nggak? Jadi tidak kelihatan seperti rumah yang jauh. Rumah rakyat. Beliau akan mengembalikan rumah dinas sebagai rumah rakyat. Jadi dulu tuh Mas, ibu-ibu dari mana-mana gantian tiap wilayah pada pernah ke rumah dinas, dan rumah dinas itu menjadi rumah bagi semuanya. Insya Allah nanti dikembalikan. Dan ibu-ibu yang punya anak-anak sekarang dapat KJP Plus, dapat KJMU. Insya Allah nanti itu diteruskan dan dipastikan berjalan dengan baik. Kami sering sekali menemukan keluhan. Nanti ini Mas salah satu PR Mas, bahwa selama beberapa waktu ini banyak yang berhenti, banyak betul yang dihentikan. KJMU-nya berhenti, bener nggak? KJP-nya berhenti, betul nggak? Mau diteruskan nggak yang gitu? KJP-nya terusin, berhentinya mau diterusin nggak? Nggak boleh berhenti lagi ya? Nah insya Allah nanti biar bisa diatur dengan baik supaya KJP jalan terus.